senang, bahagia. Kenapa? Ada yang mengirimkan doa. Doa dari siapa? Tentunya doa dari anak yang soleh. Adem bu malam ini, kayak dikasih AC, sinewang sriwing. Ya bu ya. Kenapa dikasih doa? Ada kiriman doa dari anak yang soleh. Karena memang dalam hadis dikatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah. Maka ketika anak Adam meninggal, terputuslah semuanya. Semuanya bu, terputus. Kerjaan kita yang jadi PRW, mintanya RW, kalau udah mati mah putus bu jabatannya. Yang jadi dewan putus, yang jadi gubernur putus, yang jadi presiden putus. Semua putus bu. Harta kita yang ada, mobil yang ada, kemudian emas yang kiloan yang ada, permata, kemudian intan dan lain sebagainya, itu putus sampai di situ. Nggak ada yang ikut satu pun, nggak ada yang mau ikut kita, termasuk suami kita, anak kita yang kita cintai, suami kita yang kita cintai. Kalau mati mah nggak mau ngikut. Ibu nganterin sampai di kuburan doang, ya bu ya. Nangis itu, sebelah matanya nangis, sebelah lain lirik, janda mana ini yang gua mau. Itu bu, itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mah bu ditinggal mati, masya Allah, sampai tua nggak kawin, kecuali yang genit kali ibu ya. Iya. Itu ngurusin anak itu kalau perempuan. Nah alhamdulillah pada malam hari ini almarhumah senang karena anaknya ingat, anaknya ngingetin bahwa memang doa yang hanya dibutuhkan oleh almarhumah. Bu, itu yang segala macam yang dia tinggalkan, harta benda dan lain sebagainya, tidak bisa menolong almarhum atau almarhumah, orang yang udah meninggal, kecuali hartanya itu disedekahkan. Kemudian ada harta dijadikan doa. Nah kayak ini kan bu, ibu malam ini diundang untuk berdoa, tentunya ada harta yang dikeluarkan ya bu. Nah, untuk siapa itu pahalanya? Untuk almarhumah. Makanya ketika kita hidup, kata Nabi, harus banyak ingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Banyaklah ingat mati. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ketika seorang banyak ingat mati, akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama, ta'jilut taubah. Tuh, kalau kita banyak ingat mati, Allah akan kasih kita kemuliaan. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera dalam bertaubat. Kan ada dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bu, jadi sebelum napas kita sampai di tenggorokan, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang yang ingat mati, Allah kasih kemuliaan begitu. Dikit-dikit dia ingat apa bu? Mati. Dikit-dikit dia ingat mati. Apa yang diperbuat? Ta'jilut taubah. Ketika dia membuat kesalahan, buru-buru dia bertaubat. Jadi kayak Abu Nawas bu, ilahi lastulil firdausi ala wa yamini wahabli taubatan wa'fir dhunubi fa inna
ghafirul dzambil azim. Nah itu Bu Abu Nawas gitu. Ya Allah, kalau aku di neraka enggak kuat, di surga juga enggak kuat juga. Wow, tuh Abu Nawas begitu. Ya. Makanya apa yang dia lakukan? Taubat. Habli taubatan waghfir dunubi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa. Maka ketika kita banyak mengingat mati, insya Allah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita banyak mengikat mati, maka Allah kasih yang kedua kemuliaan, yaitu qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan dia merasa cukup. Artinya apa Bu? Ketika orang banyak mengingat mati, udah nggak neko-neko, udah nggak mau tuh kemana-mana, ya Bu ya. Apa yang Allah berikan udah dimanfaatkan, nggak harus sana, nggak harus ke sini, karena dia punya sifat qanaah, artinya merasa cukup. Kalau kita ngikutin dunia Bu, agak habis-habisnya Bu. Udah punya motor, pengen mobil, udah punya mobil, pengen yang mobil yang itu Bu, yang apa tuh? Nah, Pajero ya? No, kata si Nabila Pajero katanya gitu. Iya, udah itu pengen kereta kali ya Bu ya? Pengen ada punya pesawat. Ada rapi anak. Yang manusia seperti itu Bu. Haus apa Bu? Haus dunia. Semakin apa yang kita inginkan, yang kita pengen itu semakin terus. Nggak ada berhentinya kalau dunia mah. Wow, Ya. kagak berhenti. Sekarang kita udah punya pengen ini, besok kayak pengen itu. Sampai kapan kita nurutin dunia mulu? Ya Bu ya? Ya. Kalau kita nggak ingat kepada Allah, kapan lagi kita harus mengingat kematian? Yang kedua apa tadi Bu? Qanaah. Merasa cukup. Apa yang Allah berikan kita manfaatkan, kita terima, kita ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ketika kita banyak mengingat mati, yang ketiga, segera kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasyatatul ibadah, artinya nasyatatul ibadah itu apa Bu? Gesit. Kalau gesit apa bahasa itunya? Gercep gerak cepat. Gercep. Nah, itu mah makanan nih, gercep mah ya. Gerak cepat Bu. Itu. Gercep, Ya kalau gerak ibu cepat. lagi apa tuh dagang kayaknya pada begitu tuh bahasanya. Apa itu gercep? Saya juga nggak ngerti itu apaan sih gercep begitu, dagang begitu. Enggak tahunya itu ya. Gerak cepat. Oh, gerak cepat. Iya. Bahasa singkatan Bu. Artinya apa Bu? Nasyatatul ibadah itu giat dalam ibadah. Kalau ingat mati, ya apapun kita perbuat itu bernilai ibadah. Karena kita ingat apa Bu? Mati. Apalagi kalau udah yang umurnya udah tua-tua mahnya. Padahal yang namanya mati Bu nggak mesti muda, nggak mesti tua, nggak mesti yang sakit, nggak mesti yang sehat. Banyak orang yang ngurusin mati, ya Bu ya, yang diurusin malah sehat. Tuh. Begitu kan Bu? Karena nggak ukuran kita, patokan kita memang bukan usia, bukan ya. Atau patokan kita bukan pejabat juga. Kali presiden mah kagak mati, entah kasihan rakyatnya lah. Kalau dia mau mati aja. Kalau memang umurnya sudah tiba, ajalnya sudah tiba. Itu corona kemarin bukan banyak pejabat yang mati Bu. Nah, padahal dia pejabat ya Bu ya. Nah, usia ajal itu tidak memandang jabatan, tidak memandang juga usia. Siapapun itu kalau memang sudah datang ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila ajal mereka datang, la yastakhirun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundurkan. Kali Bu, ya Allah jangan cabut saya nyawa dulu dah. Kenapa saya belum ngawinin? Nah, nggak begitu juga. Ya, ya Allah jangan cabut nyawa saya dulu. Oh, no, saya bikin rumah belum kelar. Nggak bisa Bu, kalau memang sudah waktunya mak. Malaikat apa Bu? Punya depan ini. Nah, malaikat ini. Coba depan. La Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh Bahkan menggigil mengingat nanti dan sendirian. Bu, itu kemarin Vanessa meninggal. Ya. Itu dalam satu apa Bu? Dalam satu kuburan, dalam satu apa namanya? Iya. Emang Ibu tahu kalau dia mau ketemu? Enggak. Tidak, sesuai dengan amalnya Bu. Mau didempetin, mau ditumpuk, mau diapain? Itu kan cuma jasad. Rohnya mah nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati setianya ditumpuk, mau diapain tetap aja Bu. Kalau amalnya beda-beda, nggak akan ketemu Bu. Kecuali kalau misalnya memang dia amalnya sama, baik, dia calon surga, ini calon surga, insya Allah ketemu. Kalau satunya calon surga, satunya calon neraka, nggak ketemu. Meskipun kuburannya satu lubang ya, satu lubang, nggak ketemu. Jadi sesuai dengan amalnya masing-masing. Atau misalnya dia meninggalnya di laut, kemudian yang satu lagi di mana? Di gunung. Tapi kalau memang amalnya sama, insya Allah ketemu. Karena roh nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang numpuk itu jasadnya. Setelah orang meninggal itu 7 langkah. Orang meninggal yang nguburin pulang, kembali pulang, baru ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia bingung. Vanessa bingung Bu, lagi tiduran di pembantunya, tiba-tiba bingung, lah ini kok di sini? Nah, Bu, ya bingung Bu. Iya, tadi kan katanya ceritanya begitu tiduran di mana Bu, di sampingnya pangkuan bukan belakang supir. Belakang supir terus pindah ke belakang suaminya. Tapi dia bangun-bangun malaikat apa Bu yang di dalam kubur? Munkar. Nah, emang iya. Banget dia Bu. Tapi kan dia berhenti ke rest Ya, area Bu. lanjut. Nah, itu aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah kata orang katanya baik dia ya, udah akhir-akhir begini, nggak tahu lah, wallahu a'lam ya. Di berita-berita kayak gitu. Kalau memang dia baik, insya Allah husnul Khotimah, amin. jadi kita nggak bisa lihat masa lalu orang Bu. Iya. Ya. Kalau masa lalunya seperti itu, kemudian dia sebelum napas dia sampai di tenggorokan, kemudian dia bertaubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mendingan yang begitu Bu. Ya. Iya. Ada juga orang yang tadinya benar Bu. Ya benar itu, tadinya benar banget. Di akhir hayatnya lagi nyekek botol. Nauzubillah Lagi min nyekek botol keselak. wallahu a'lam ya. Keselak ke botol. Itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tetap berharap dan berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua mati dalam husnul Khotimah, amin. dengan usaha kita Bu di dunia ya Bu ya. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabikul khairat. Ini untuk apa Bu? Apa yang kita kerjakan di dunia nanti kita petik di akhirat. Jadi hasilnya nanti, bukannya sekarang. Kita sekarang ini lagi nanam aja Bu. Ya, apa yang kita kerjakan itu nanti udah ada catatannya masing-masing dibuka. Wes, ibu itu trend, panjang banget Bu. Tanggal segini dia kesini tuh sama si Anu, ngomongin Anu tuh di sana. Ada Bu itu catatannya. Ya, tanggal segini tuh mangga orang dipetik, orang lagi pulang kampung.
Tunggu. Ya. Ada yang begitu? Ada nih, ibu yang ketelawan nih. Belakang rumah ya, punya orang mager ya, orang mager, orang kapling ya. Pernah saya diajak soalnya Bu. Ciptakan kita yang menciptakan langit dan bumi bisa memaafkan segala dosa hambanya. Masa kita yang nggak punya apa-apa, baru punya rumah doang, mobil doang, motor doang, apa yang ada? Orang salah nggak mau dimaaf, maaf. Tidak ada maaf bagimu. Ya Allah. Wah, ada yang bilang gitu, tidak ada maaf bagimu. Diketok-ketok, tengok Bu. Kalau kita mau maaf. Paling tidak seperti Nabi 63 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Tuh. Ya. Dan dengan waktu yang sesingkat ini, tentunya Bu kita mengharapkan semua waktu yang ada kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diciptakan untuk beribadah, Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngurusin rumah tangga, Bu. Waktunya ngaji, ya itu belum, ini belum, itu belum, ya Bu ya. Tinggal beruntung, ya Bu ya. Orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini mencari apa, Bu? Ridho, bukan mencari surga, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa masuk surga tapi Allahnya tidak ridho, ya Bu ya? Makanya orang kalau masuk surga itu bukan dari amal perbuatannya, bukan. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong kalau kita misalnya, wah, saya di dunia amal saya udah banyak, sholat saya tiap hari, tahajud, duha, dan lain sebagainya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayamul Bed. Udah, kayaknya saya ini masuk surga. Belum tentu, ya Bu ya. Nah, karena surga itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita masuk bukan atas nama perbuatan kita, bukan amal kita, tapi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati ketika nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ditempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rame-rame ya Bu ya, biar kita bisa kumpul, tidak hanya kumpul di dunia, tapi kumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya tidak panjang kalam. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhumah dari Sahibul Bait, wabil khusus almarhumah Ibu Hajjah Ipah Saripah binti Incu, mudah-mudahan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Allah sehatkan badan kita jasmani maupun rohani kita. Allah berikan pada kita rezeki yang halal, yang makmur, yang berkah, yang luas buat ibadah. Putra putri kita Allah jadikan dzurriat yang solihin solihat, berguna bagi nusa bangsa, agama dan masyarakat. Nah, bagi rekan-rekan kita atau tangga-tangga kita atau keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah angkat penyakitnya, dan Allah pulihkan kesehatannya sebagaimana biasa. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan juga untuk keluarga dari Bapak Gufron, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat, Allah berikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki halal yang makmur, yang berkah, luas beribadah. Tentunya putra ada putri ya? Nggak ada, putranya Allah jadikan dzurriat yang soleh, berguna bagi nusa bangsa, agama dan masyarakat. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi wal kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jam 8. Kita baca doa birrul walidain masih jam 8 namanya.